Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi dasar Kesmas pertemuan pertama, saya akan membahas tentang prinsip dan teori kesehatan masyarakat. Materi pembelajaran pada pertemuan hari ini itu ada 3. Yang pertama, prinsip dan teori kesehatan masyarakat. Yang kedua itu masalah kesehatan masyarakat dalam sejarah. Kemudian yang ketiga itu akan menjelaskan identifikasi keterkaitan multidisiplin dalam mengatasi masalah kesehatan. Untuk materi pertama, saya akan bahas prinsip dan teori kesehatan masyarakat. Sebelum masuk materi prinsip dan teori kesehatan masyarakat, saya akan bahas sejarah kesehatan masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui, sejarah kesehatan masyarakat itu tidak bisa diabaikan oleh peran dua tokoh mitologi Yunani, yaitu Asklepios dan Hygieia. Ini adalah Asklepios dan ini adalah Hygieia. Asklepios itu dikenal sebagai dokter pertama yang tampan dan pandai, meskipun tidak disebutkan sekolah atau pendidikan apa yang telah ditempuhnya ya, tetapi diceritakan bahwa ia telah dapat mengobati penyakit dan bahkan melakukan bedah berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dengan baik. Kemudian ini adalah Hygieia, itu adalah seorang asistennya yang kemudian diceritakan sebagai istrinya ya, istri Asklepios yang telah melakukan upaya-upaya kesehatan. Beda antara Asklepios dan Hygieia dalam pendekatan penanganan masalah kesehatan ya. Kalau Asklepios dia lebih sasarannya lebih ke individu. Kalau si Hygieia ini dia sasarannya lebih kepada masyarakat. Kemudian pendekatannya pun yang dipakai berbeda. Asklepios ini pendekatan yang dipakai adalah kuratif, pengobatan ya, karena beliau adalah seorang dokter. Kalau Hygieia ini pendekatannya itu preventif, pencegahan dan proaktif. Aktif ya. Hygieia ini aktif mencari penyakit. Kalau si Asklepios ini menunggu adanya orang yang sakit ya. Kalau Asklepios ini orientasi penanganan pasien mengedepankan sistem biologisnya, sedangkan Hygieia ini pasien dilihat sebagai makhluk seutuhnya. Gini, kalau Asklepios ini orang sakit, ya udah berarti di dalam diri dia ada yang tidak beres gitu ya. Kalau si Hygieia ini tidak, kalau ada orang sakit dia tidak melihat dalam diri seorang tersebut, tapi lebih ke lihat ke lingkungannya. Kemudian kalau Asklepios ini dia lebih kontrakstual ya, janji dulu bertemu misalkan begitu. Kemudian kalau si Hygieia ini tidak ya, lebih ke kemitraan, kerjasama ya. Kemudian sejarah kesehatan masyarakat itu ada dua periode. Ada periode sebelum ilmu pengetahuan dan ada periode sesudah ilmu pengetahuan. Apa sih perbedaan masalah kesehatan masyarakat pada periode sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan? Jadi begini, sebelum ilmu pengetahuan, masalah kesehatan masyarakat itu masih bersifat sederhana ya. Penyakit yang terjadi itu lebih disebabkan oleh kuman atau infeksi penyakit menular. Ya, kalau zaman dulu masalah kesehatan itu masih bersifat sederhana. Nah, penyakit itu terjadi karena ya kuman, kalau nggak penyakit menular. Ya, berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Dulu itu sudah ada usaha untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, seperti tempat pembuangan kotoran umum dan pembuatan sumur. Tetapi alasan pembuatan tempat pembuangan kotoran itu bukan semata-mata karena kesehatan, tetapi karena estetika, keindahan ya, karena kotoran itu bau, jadi mereka membuat tempat pembuangan kotoran itu karena estetika ya, bukan karena kesehatan. Kemudian sebelum ilmu pengetahuan juga, penyebaran penyakit menular itu sudah meluas.
Namun, belum adanya upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh oleh masyarakat. Contohnya, dulu itu ada wabah pes, ya, the Black Death, ya. Itu 60 juta orang meninggal di seluruh dunia. Kemudian dulu itu pernah juga ada wabah kolera, tipes, dan penyakit menular lainnya. Itu 1 di antara 5 orang meninggal, ya. Itu belum ada, ya, upayanya itu belum ada. Kemudian sesudah ilmu pengetahuan itu udah mulai tuh bangkit. Ilmu pengetahuan itu mempunyai dampak terhadap kesehatan, ya. Mulai abad ke-19, masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pendekatan masalah kesehatan harus dilakukan secara komprehensif dan multisektoral. Nanti akan saya jelaskan apa itu multisektoral. Kemudian mulai ditemukan berbagai macam penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Kemudian mulai dilakukan penyelidikan dan upaya kesehatan masyarakat secara ilmiah, dan mulai dikembangkan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional. Itu sesudah ilmu pengetahuan. Ini ada tokoh-tokoh dalam kesehatan masyarakat, ya, seperti ada Hippocrates, ya. Hippocrates itu adalah bapak ilmu kedokteran. Beliau terkenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Jadi si Hippocrates ini menggunakan pendekatan observasif, ya. Beliau itu menemukan cara-cara pengobatan secara ilmiah yang sampai saat ini masih dianut metodenya. Dengan penemuan tersebut, akhirnya beliau dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, ya. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, ya. Anthony ini merintis, ya, perkembangan mikroskop, ya, mikroskop berlensa 1, dan menemukan protozoa dan spermatozoa. Kemudian ada John Snow, ya. John Snow ini itu memperdalam ilmu yang kini disebut epidemiologi. Dengan prinsip ilmu ini, beliau akhirnya berhasil membuktikan penyakit kolera disebabkan dan dibawa oleh air. Jadi John Snow ini terkenal dengan ahli epidemiologi, ya. Kemudian ada Louis Pasteur, ya. Louis Pasteur ini adalah sarjana pertama. Menurut sejarah, Louis Pasteur ini adalah sarjana pertama. Kemudian menemukan dan memperkenalkan serta meyakini penggunaan antiseptik dalam ilmu bedah. Jadi Louis Pasteur ini dikenal sebagai penggunaan antiseptik. Kemudian ada Carlos Joan Finlay, ya. Itu penemu penyebab demam kuning. Beliau itu menemukan dan membuktikan sebagai penyebab atau pembawa demam kuning. Kemudian ada Robert Koch, ya. Robert Koch ini adalah pendiri dan ahli bakteriologi kedokteran modern. Beliau juga penemu kuman, penyebab antraks, ya, tuberkulosis, dan kolera. Yang terakhir itu ada Paul Ehrlich, ya. Beliau ini adalah sarjana pertama kali penemuan obat antisifilis, ya. Penemu obat antisifilis itu Paul, ya. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Itu dimulai pada abad ke-16. Itu pemerintah Belanda itu mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang pada saat itu sangat ditakuti oleh masyarakat. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut, maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat, ya. Kemudian pada tahun 1807
pemerintahan Jenderal Dendels telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, tetapi tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih. Kemudian pada tahun 1888 berdiri Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya itu di Medan, di Semarang, Surabaya, dan di Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi, dan sanitasi. Kemudian pada tahun 1925 itu ada seorang yang bernama Hidrik, ya, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda atau pendidikan penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena pada saat itu di wilayah tersebut itu tingginya angka kematian dan kesakitan. Kemudian pada tahun 1927 itu sudah mulai ada Stovia, sekolah untuk pendidikan dokter pribumi, ya, berubah menjadi sekolah kedokteran, dan akhirnya sejak berdirinya Universitas Indonesia pada tahun 1947 berubah menjadi FKUI, ya. Sekolah dokter tersebut itu punya andil yang sangat besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga terutama kedokteran, ya, yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1930 itu pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan itu udah mulai ada pendaftaran. Kemudian pada tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes karena terjadi epidemi dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal. Kemudian pada tahun 1951 itu diperkenalkannya konsep Bandung Plan, ya, oleh Dr. Leimena, ya, Leimena dan Dr. Patah. Yang kemudian dikenal itu kalau nggak salah itu Patah Leimena, ya. Yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, ya, aspek kuratif dan preventif itu tidak dapat dipisahkan, ya. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO, ya. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun kalau nggak salah 69 sampai 70 lah, dan kemudian disebut dengan puskesmas, ya. Kemudian pada tahun 1952 itu udah mulai tuh pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan, ya. Kemudian tahun 1956 itu ada proyek Bekasi, ya, oleh Dr. Sulianti, model pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan. Kemudian tahun 1967 itu mulai ada seminar proyek Kesmas, yang akhirnya pada seminar tersebut disepakati puskesmas itu ada 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian pada tahun 1968 itu mulai tadi seminar, sekarang rapat, ya. Sudah mulai ada rapat-rapat kerja nasional sistem pelayanan terpadu puskesmas, ya. Kemudian pada tahun 1969 itu 2 sistem puskesmas disepakati, ya. Yang tadinya A, B, C sekarang itu A dan B, ya. Kemudian pada tahun 1979 puskesmas itu tidak dibedakan lagi antara puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe puskesmas saja yang disepakati
yang dikepalai kalau nggak salah itu seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas itu ada 3 ya. Sangat baik, uh, rata-rata dan standar. Kemudian pada tahun 1984 program paket terpadu kesehatan dan KB di puskesmas sudah mulai ada ya. Ada KIA, KB, gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Kemudian pada awal tahun 90-an itu puskesmas kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang juga memberdayakan peran serta masyarakat. Udah mulai kita memperdayakan masyarakat ya pada tahun 90-an. Berikut ini adalah definisi kesehatan masyarakat itu menurut Ikatan Dokter Amerika ya. Kalau kesehatan masyarakat itu merupakan ilmu dan seni meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat ya. Kemudian definisi kesehatan masyarakat itu menurut si Winslow itu kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan fisik dan mental melalui pengorganisasian potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai pertama itu perbaikan sanitasi lingkungan, kedua itu pemberantasan penyakit-penyakit menular, ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan, keempat itu pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini, pencegahan dan pengobatan. Kemudian yang kelima itu pengembangan mekanisme sosial yang akan mendorong setiap individu di masyarakat untuk memelihara kesehatannya dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau kita simpulkan ya, menurut si Winslow ini itu bahwa kesehatan masyarakat itu mempunyai 2 aspek teoritis ya, dan praktis. Kedua aspek ini itu masing-masing mempunyai peran dalam kesehatan masyarakat. Kalau dari aspek teoritis itu kesehatan masyarakat perlu didasari dan didukung dengan hasil-hasil penelitian ya. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat itu harus didasarkan pada temuan-temuan ya, evidence based, hasil kajian ilmiah penelitian. Sebaliknya kesehatan masyarakat juga harus terapan ya, artinya hasil-hasil studi kesehatan masyarakat harus mempunyai manfaat bagi pengembangan program. Itu kalau kita simpulkan dari definisi si Winslow ini. Kemudian ini adalah perbedaan ya, teman-teman bisa lihat ini perbedaan antara ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi apa sih bedanya ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat? Jadi begini, kalau secara objek atau sasaran, ilmu kedokteran itu lebih ke individu, pasien ya, atau individu yang sakit. Kalau ilmu kesehatan masyarakat, kita kebalikannya, lebih ke masyarakat dan masyarakat yang sehat. Jadi kalau kedokteran itu individu yang sakit datang ke dokter. Kalau ilmu kesehatan masyarakat itu sasarannya itu bukan orang yang sakit, justru orang yang sehat agar terhindar dari penyakit ya. Kemudian fokus pelayanannya itu adalah kalau ilmu kedokteran kuratif dan rehabilitatif ya, pengobatan dan pemulihan. Kalau ilmu kesehatan masyarakat itu lebih ke promotif dan preventif. Kita promosi, kemudian kita pencegahan ya. Tingkat keberhasilannya, kalau ilmu kedokteran sembuh penyakitnya, kalau ilmu kesehatan masyarakat itu kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Indikator kesehatannya, ilmu kedokteran itu bebas penyakit, tidak cacat dan produktif ya. Kalau indikator kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat itu mortalitas, angka kematian ya, morbiditas, angka kesakitan, angka kematian AKB ya atau angka kematian bayi, dan angka kematian ibu itu menurun ya. Ini adalah ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat itu ada promotif, peningkatan kesehatan, ada preventif, pencegahan penyakit, kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif itu pemulihan kesehatan.
Promotif itu merupakan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Itu meliputi itu usaha peningkatan seperti gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, ya. Sasaran pendekatan promotif dan preventif adalah masyarakat, ya, bukan perorangan. Kemudian kalau preventif, pencegahan penyakit itu merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit, ya, melalui usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, ya. Kalau preventif dan promotif itu kedua ini itu mengutamakan pendekatan proaktif, ya, yaitu tidak hanya menunggu adanya masalah namun kita aktif mencari masalah. Itu promotif. Dan preventif itu lebih ke proaktif, ya, kita yang aktif. Kemudian kuratif itu adalah pengobatan, itu usaha yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk diobati. Sasarannya adalah pasien atau perorangan. Dilakukan itu biasanya oleh dokter dan praktisi lain yang melakukan pengobatan penyakit, ya, seperti tadi dokter, bidan, ya, itu kuratif. Kemudian ada rehabilitatif, itu adalah pemulihan kesehatan. Adalah usaha yang dilakukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit, ya. Ingat-ingat, ya, kalau promotif itu sasarannya orang sehat, kalau preventif itu kelompok orang dengan risiko tinggi, kalau kuratif itu adalah kelompok orang sakit, kalau rehabilitatif itu adalah kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit. Contoh, kalau corona, promotif itu orang sehat, ya, masyarakat, ya, orang sehat gimana caranya agar tidak terkena corona. Preventifnya kelompok orang dengan risiko tinggi seperti tenaga kesehatan. Bagaimana caranya tenaga kesehatan itu tidak tertular oleh COVID? Kemudian orang yang mempunyai penyakit bawaan. Jangan sampai orang yang terkena penyakit bawaan tertular corona, ya. Itu preventif, ya. Kemudian kuratif, kelompok orang yang sakit. Orang yang sakit bagaimana pengobatan orang yang sudah terkena corona, ya. Kemudian rehabilitatif, kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit, ya, kita pemulihan orang-orang yang sembuh dari corona. Itu contoh, ya. Kemudian ini adalah ilmu kesehatan masyarakat. Tadi kesehatan masyarakat, ya, itu adalah gabungan ilmu kedokteran, biomedik dengan ilmu sosial kemasyarakatan, ya, cabang-cabang ilmu kesehatan masyarakat. Tadi masalah kesehatan masyarakat itu sangat banyak, ya, kompleks. Jadi untuk pemecahannya, mengatasinya, kita butuh yang namanya tadi multidisiplin, banyak ilmu, ya, seperti ada epid, biostat, counseling, pendidikan kesehatan, ilmu perilaku, gizi kesehatan masyarakat, sosiologi kesehatan, antropologi, perilaku kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen dan administrasi kesehatan, politik kesehatan, dan studi kebijakan kesehatan. Saya akan bahas sedikit, ya. Nah, yang pertama itu ada epidemiologi. Teman-teman akan dapat mata kuliah ini semua nanti, ya, akan dapat per satu-satu ini. Yang pertama itu epidemiologi. Epidemiologi itu lebih mempelajari penyebaran penyakit di masyarakat dan penyebabnya. Contohnya, tingkat kejadian hipertensi di masyarakat serta faktor risiko yang menyebabkan terjadinya di masyarakat, ya. Jadi mempelajari penyebaran penyakit di masyarakat. Oh, ada penyakit hipertensi, apa sih faktor risikonya, kenapa bisa terjadi hipertensi, ya. Itu epidemiologi. Kemudian kalau biostatistik atau statistik kesehatan itu mempelajari mengenai pengumpulan data serta analisa statistik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nanti lebih kepada ke angka-angka, ya, perhitungan-perhitungan, itu statistik. Kemudian kesehatan lingkungan itu mempelajari pengaruh lingkungan hidup terhadap masyarakat, ya. Jadi nanti akan mengupas tuntas terkait lingkungan hidup terhadap kesehatan.
Kemudian ada pendidikan kesehatan, itu mempelajari tentang pendidikan untuk merubah perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Ya, misal contohnya merubah perilaku seksual masyarakat. Ya, jadi mempelajari tentang pendidikan ya, pendidikan untuk merubah perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian ilmu perilaku atau psikologi kesehatan itu mempelajari peranan proses-proses kejiwaan terhadap kesehatan. Ya. Kemudian itu nanti gizi lebih ke psikologis ya, nanti akan dibahas karena tadi kesehatan masyarakat itu sangat luas masalahnya, juga kita harus bisa yang namanya psikologis, harus belajar yang namanya psikologis juga ya. Kemudian gizi kesehatan masyarakat itu mempelajari mengenai status dan kegiatan di bidang gizi masyarakat, karena yang sedang terjadi sekarang itu yang lagi marak itu adalah stunting, berarti kita harus tahu tuh ya masalah gizi dan lain-lain. Kemudian sosiologi kesehatan itu mempelajari pengaruh kehidupan kemasyarakatan sosial terhadap kesehatan ya, pengaruh kemiskinan ya terhadap tingkat penularan penyakit ya, penyakit menular di masyarakat. Kemudian antropologi itu penting juga, itu untuk mempelajari peranan tata nilai dan makna perilaku terhadap kesehatan ya. Jadi banyak tuh adat-adat di masyarakat yang kita harus paham ya. Kemudian perilaku kesehatan itu mempelajari faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap kesehatan, seperti perilaku melihara kebersihan ya, berolahraga ya. Kemudian ekonomi kesehatan itu nanti akan mempelajari aspek ekonomi di bidang kesehatan ya. Kemudian manajemen dan administrasi kesehatan itu mempelajari penata laksanaan kegiatan di bidang kesehatan ya. Kemudian ada politik kesehatan, mempelajari tentang aspek politik yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian ada yang namanya kebijakan kesehatan juga, nanti teman-teman akan belajar, itu mempelajari kebijakan-kebijakan yang dijalankan di bidang kesehatan. Jadi teman-teman, tujuan kesehatan masyarakat itu adalah agar individu dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal ya, jasmaninya, rohaninya, dan sosial, dan diharapkan berumur panjang dan lebih produktif. Diingat-ingat ya. Jadi tujuan kesehatan masyarakat itu agar setiap individu di dalam masyarakat itu dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal ya, mereka bisa menjaga kesehatan mereka sendiri ya. Kemudian ini adalah prinsip kesehatan masyarakat. Kalau prinsip kesehatan masyarakat itu yang pertama itu lebih mengutamakan tindakan pencegahan ya daripada pengobatan kuratif. Kita lebih ke pencegahan, karena kuratif itu lebih ke kedokteran, bidan ya. Kalau Kesmas itu lebih ke pencegahan. Kemudian dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan, biaya, dan berhasil yang baik ya. Cara-cara yang ringan, biaya ya, dan berhasil baik. Kemudian menitik beratkan pada masyarakat baik sebagai pelaku dan sasaran ya. Pelakunya masyarakat, sasarannya juga masyarakat ya. Kemudian sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir. Kemudian mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan daripada kesehatan perorangan. Jadi kita lebih ke mengutamakan masalah-masalah kesehatan yang lebih ke masyarakatnya, bukan perorangan, bukan individu ya. Kemudian teman-teman semua, ini ada tugas individu. Silakan tugasnya silakan buatlah sebuah poster yang paling menarik ya tentang sejarah Kesmas. Tadi ada sejarah banyak, buat posternya secara singkat ya. Poster ini, tugas ini dikumpulkan 1 minggu setelah materi yang telah saya berikan. Jadi kalau hari ini hari Kamis, berarti hari Kamis depan